Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, saya Aditya Irfan Maulana. Saya mahasiswa Universitas Bayangkara Jaya. Di sini saya akan memaparkan tentang upaya pencegahan stunting pada anak. Eh, Belakangan ini kita sering mendengar tentang stunting dan sering dibicarakan oleh ibu-ibu yang memiliki anak balita. Stunting dan pendek memang sama-sama menghasilkan tubuh yang tidak terlalu tinggi. Namun, stunting dan pendek adalah kondisi yang berbeda sehingga membutuhkan penanganan yang tidak sama. Apa sih stunting itu? Nah, stunting itu adalah kondisi gagal tubuh pada anak balita akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan pada masa awal setelah bayi lahir. Akan tetapi, kondisi stunting baru nampak setelah bayi berusia 2 tahun. Tidak jarang masyarakat menganggap kondisi tubuh pendek merupakan faktor genetika dan tidak ada kaitannya dengan masalah kesehatan. Faktanya, faktor genetika memiliki pengaruh kecil terhadap kondisi kesehatan seseorang dibandingkan dengan faktor lingkungan dan pelayanan kesehatan. Seorang anak bisa dikatakan stunting jika tinggi badannya berada di bawah standar pada pertumbuhan anak-anak pada usianya. Lalu gejala-gejala stunting: 1. Memiliki kemampuan fokus dan memori belajar yang buruk. 2. Berat badan lebih ringan untuk anak seusianya atau berat badan yang tidak wajar pada anak seusianya. Mengalami pubertas yang lambat. Terus ada pertumbuhan tumbuh gigi yang terlambat. Lalu ada mudah sakit. Terus yang terakhir, anak tidak aktif atau anak cenderung tidak aktif dalam bermain pada usianya yang sedang produktif. Pihak Kementerian Kesehatan menegaskan bahwa stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas masyarakat Indonesia. Bukan hanya mengganggu pertumbuhan fisik, anak-anak juga mengalami gangguan perkembangan otak yang akan mempengaruhi kemampuan dan prestasi mereka. Selain itu, anak yang menderita stunting akan memiliki riwayat kesehatan yang buruk karena daya tahan tubuh yang juga buruk. Stunting ini juga bisa menurun ke generasi berikutnya bila tidak ditangani dengan serius. Lalu pada data riset kesehatan dasar atau bisa kita sebut Riskesdas tahun 2018 yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan menunjukkan angka yang cukup menggembirakan terkait masalah stunting. Angka stunting atau anak tumbuh pendek ini turun dari 37,2% pada tahun 2013 menjadi 30,8% pada Riskesdas 2018. Lalu faktor-faktor yang menyebabkan stunting pada anak: 1. Ada pola pengasuhan yang kurang baik. 2. Kurangnya akses air bersih. Terus ada fasilitas sanitasi yang buruk. Terus rendahnya asupan gizi sejak janin hingga umur 2 tahun. Yang terakhir, lingkungan yang kotor. Lalu apa yang terjadi jika anak mengalami stunting? Stunting mencegah anak mengalami yang tumbuh kembang optimal. Tidak hanya mempengaruhi tinggi dan berat badannya saja, kekurangan gizi dalam waktu yang lama sejak usia dini juga bisa berimbas pada kecerdasannya dan kesehatan tubuhnya. Berikutnya, kita masuk ke tahap upaya pencegahan. Upaya pencegahan ini ada 5. Yang pertama, memenuhi kebutuhan gizi sejak hamil. Lalu beri ASI eksklusif sampai bayi berusia 6 bulan. Lalu beri ASI eksklusif sampai bayi berusia 6 bulan. Yang ketiga, dampingi ASI eksklusif dengan empasi yang sehat. Yang keempat, terus memantau tumbuh kembang anak. Dan yang terakhir, selalu jaga kebersihan lingkungan.
setelah pemaparan yang telah dipresentasikan tadi, dapat disimpulkan stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas masyarakat Indonesia dan juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Hal ini dikarenakan anak stunted bukan hanya terganggu pertumbuhan fisiknya, melainkan juga terganggu perkembangan otaknya, yang mana tentu akan sangat mempengaruhi kemampuan dan prestasinya di sekolah, produktivitas dan kreativitas di usia-usia yang sedang produktif-produktif ya. Mengingat ada sejumlah dampak buruk yang bisa diakibatkan stunting, orang tua perlu mencegah stunting dengan mengkonsumsi asupan makanan yang bergizi selama masa kehamilan, rutin periksa kehamilan dan memantau tubuh kembang anak setelah lahir. Nah, itulah pemaparan tentang upaya pencegahan stunting pada anak. Saya Rita Irfan Maulana, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.